Jujur, saya pribadi selalu rindu dengan Kiai Said Aqil Siraj. Dengan keluasan ilmunya, dengan keberaniannya, dan banyak lagi. Ya, meskipun sekarang beliau sudah tidak lagi menjadi ketua umum PBNU, tetapi terngiang-ngiang di kepala saya pribadi bahwa beliau itu salah satu barometer pemikiran orang-orang Nahdiyin. Nah, di atas Kiai Said Aqil Siraj itu ada Gus Dur. Barometer pikiran Kiai Said Aqil Siraj itu ke Gus Dur. Dan saya kira barometer mayoritas masyarakat Nahdiyin, bahkan mungkin semua, itu barometer pikirannya itu adalah Gus Dur. Lalu Gus Dur dihina oleh orang yang namanya Rizik Syihab, direndahkan oleh orang yang namanya Rizik Syihab. Lantas Rizik Syihab dikatakan sebagai guru NU. Boleh dicatat sama-sama bahwa ketika ada orang atau siapapun aja, sekelompok orang yang menghina Gus Dur, maka sesungguhnya dia menghina NU. Menghina, merendahkan seluruh warga Nahdiyin. Kenapa? Karena simbol pikiran Gus Dur itu menjadi simbol pikiran warga Nahdiyin. Kecuali kalau yang dihina, yang direndahkan, yang disebut buta mata buta hati oleh Rizik, itu tokoh biasa aja di Nahdlatul Ulama. Ini mah tokoh sentral yang pikirannya kita adopsi sama-sama. Satu kali lagi, yang pikirannya kita adopsi sama-sama. Lalu direndahkan dengan menyebutkan buta hati. Kalau menyebut buta mata, oke, kelihatan secara fisik. Tetapi kalau sudah menyebutkan buta hati, maka dia sudah menghina spiritual seluruh warga Nahdiyin. Nah, ini yang perlu kemudian kita catat sama-sama sebagai warga NU agar tahu kenapa sih kita ini marah betul kepada Habib Syekh. Karena itu barometer kita itu sebagai warga Nahdiyin dihina, disebutkan bahkan buta hatinya. Buta hati itu berarti kan spiritualnya kosong. Lantas kita punya orang yang menjadi barometer pikiran serta gerakan perjuangan di Nahdlatul Ulama, dituduh spiritualitasnya kosong, hatinya buta. Ayo, itu loh. Makanya saya heran dengan ada masih orang-orang NU yang tidak terima di beberapa tempat Habib Syekh ditolak karena alasannya pernah mengatakan Rizik Syihab sebagai guru NU. Padahal respons itu saya kira sangat wajar, bahkan harus. Karena bukan hanya secara fisik dia menghina, tetapi secara spiritual. Ya, maka ketika secara spiritual menghinanya, mendiskreditkan seluruh warga Nahdiyin. Karena barometer spiritualnya Gus Dur, Pak. Orang-orang NU itu. Ngerti kan? Paham kan? Oke, coba kita lihat Kiai Said Aqil Siraj menyentil Pak Rizik Syihab. Saya masih sopan menyebut Pak Rizik Syihab ya. Itu buta matanya, buta hatinya. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Ada orang khutbah nyaci maki, nyebut nama orang, turunkan seret dari mimbar. Siap? Habib Rizik guru NU. Habib Rizik guru NU. Wah, bohong itu. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Muhammad, kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka orang Mekah masuk Islam semuanya. Semuanya masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinil afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam karena simpati dengan akhlakmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Seandainya kamu sombong, kasar, congkak, go pentung, sweeping, takbir, niscaya lan faddu min haulik. Orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam. Jadi kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar. Siap? Khutbah itu adalah tausiah, wasiat bila husna, dengan kebaikan. Wasiat eling mati, taubat, ayo ikhlas karo Gusti Allah. Ada orang khutbah nyaci maki, nyebut nama orang, turunkan seret dari mimbar. Siap? Kata betul wah ini kata orang atas.
Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, kan stroke, dioperasi, kepalanya dioperasi. Saya tungguin, saya, Pak Muhaimin Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri zaman Orde Baru Cakrawardaya, Subiakto Cakrawardaya, orang 5 pelan-pelan ngobrol ngomong. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini. Kita semua kaget. Ini Gus Dur konslet sudah, konslet Gus Dur. Sudah nggak waras. Itu Gus Dur tuh. Mana buta hatinya, mana buta hatinya. Memang matanya buta, tapi buta hatinya mana tuh? Suatu hari jogging itu olahraga, jalan-jalan pagi. Mampir ke rumah saya jam 8. Minta air putih, minta roti tawar. Duduk, saya buka AC. Tidur ngorok di kursi itu. Ada 20 menit, ada saksinya, santri saya. Bangun dari tidur, Kang Said mengkonek wis umur 56 sampean jadi ketua umum PBNU. Bener, ketika saya di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Itu buta hati tuh, orang buta hati kayak gitu. Pernah seminar judulnya di Pustaka Nasional. Judulnya Mengenang Jenderal Simatupang. JB Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, Gus Dur dan Jenderal Rudini, 2 Katolik, Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas. Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah, orang 3 sudah mulai bicara. Tidur, ngorok, kemeringet. Pas giliran Gus Dur, saya bangunkan. Gus panjenengan Gus. Naik ke atas saya tuntun. Omongannya orang 3 tadi, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utomo, dikomentari semua. Gimana sih Gus Dur ini? Banyak orang heran, tadi tidur padahal nggak dengar tadi, nggak mendengarkan, tidur ngorok, kemeringat. Tapi bisa, tadi kata Pak Rudini, tadi kata Romo Muji, Masya Allah, tidur kok bisa kerungu. Jenengan konten batin jenengan. Sayyidina Umar jadi khalifah, dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, sungai Nil sedang surut. Satu-satunya sungai di benua Afrika, sungai Nil, nggak ada lagi sungai. Orang kau nakan sungai akeh. Sungai Nil sedang surut. Dulu sebelum agama Islam, kalau Nil lagi surut, pertanda minta tumbal. Minta tumbal, gadis cantik dikasih perhiasan lengkap, gelang kalung, dilempar ke sungai, ditelan air, nanti airnya datang. Gimana sekarang sudah Islam? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara sungai Nil. Ada di sejarah ada ini. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah sayat kami membutuhkan airmu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, gak usah ngalir, kami gak butuh air kamu. Ini dilempar sana ya, bawa ke Mesir ya, bawa ke Mesir, dilempar, datang airnya sampai sekarang gak pernah surut. Itu orang yang hatinya bersih. Oke, jelas ya, tegas loh. Itu Kiai Said Akil Siraj sangat tegas. Cerita itu menggambarkan apa sih? Kenapa penting dikanter ucapan Rizik Syihab? Karena merendahkan spiritualitas. Dan spiritualitas ini tak ada alat ukurnya. Tak ada barometer. Apakah ini benar atau tidak, tak ada. Kita mengandalkan kepercayaan. Kita mengandalkan keyakinan. Kita mengandalkan keimanan. Nah, level keimanan kita, level keyakinan kita, level kepercayaan kita itu direndahkan oleh orang yang namanya Rizik Syihab. Sama, Rizik juga tak punya barometer. Mengatakan Gus Dur itu buta hati. Kita lihat aja di prakteknya, di pengalamannya, Kiai Said Akil Siraj itu sedang menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Rizik itu 1000% salah total. Sehingga ya tuduhan spiritualitas Gus Dur itu seolah lemah itu terbantahkan.
spiritualitas Gus Dur itu kosong terbantahkan. Kan itu ya. Ini penting karena dua orang ini bagi saya tesis dan antitesis. Pemikiran Rizik Syihab itu antitesisnya pemikiran Gus Dur. Sikap Rizik Syihab itu antitesisnya sikap Gus Dur. Karena jangan sampai disamakan, beda antara Gus Dur dengan Rizik Syihab secara gerakan politik dan spiritual, gerakan spiritual. Beda. Amaliyah apalagi di dalam gerakan politik itu beda. Mungkin amaliyah sehari-hari itu sama aswaja. Tetapi mendidik ruhnya beda Rizik Syihab dengan Gus Dur. Dan kiblat orang NU itu kepada Gus Dur. Mungkin kiblat orang-orang EPI membangun spiritualitas yang bagus itu kiblatnya kepada Rizik Syihab. Ya silakan aja. Silakan aja. Spiritualitas Anda bakal terbangun bila mengikuti cara-cara Rizik di dalam ucapan dan gerakan. Ya silakan aja, monggo. Tetapi kalau Anda berani mengatakan Gus Dur buta hati, otomatis Anda menyenggol spiritualitas seluruh warga Nahdliyin. Kan itu. Tiba-tiba dikatakan guru NU, orang yang menghina simbol Nahdlatul Ulama. Simbol loh, bukannya simbol secara fisik. Beliau mantan ketua umum PBNU, tetapi secara pemikiran. Secara pemikiran, saudara. Secara pemikiran ini yang mahal. Dan ini diakui oleh dunia pemikiran Gus Dur itu. Dari zaman ke zaman itu nggak pernah pudar. Spiritualitas Prabowo di dalam memandang Islam itu ngiblatnya ke Gus Dur sekarang. Cara pandang agama Pak Prabowo di dalam melihat Indonesia itu cara pandang Gus Dur. Beliau kampanyekan di depan mahasiswa Al-Azhar. Pemikiran siapa yang diadopsi oleh beliau? Yang dianjurkan kepada mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar? Pemikiran Gus Dur. Jadi, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, tak pernah mati. Ini pemikiran. Jadi simbol Gus Dur itu bukannya simbol secara fisik mantan ketua umum PBNU, tetapi juga simbol secara pemikiran dan spiritual. Nah, tiba-tiba ini dihina, diabaikan, direndahkan oleh Rizik Syihab. Maka wajar kita marah. Dan harus marah, Pak. Harus marah. Saya dengan Anda berbeda. Gus Dur dengan Rizik Syihab berbeda. Itu harus kemudian kita catat sama-sama. Beda. Kalau Rizik bukan yang kontra kepada Gus Dur, itu tak jadi soal mungkin. Ada orang-orang NU yang biasa aja kepada Rizik Syihab. Kalau Riziknya tidak kontra, tidak pernah bahkan mengatakan buta mata buta hati kepada Gus Dur, ini kan jelas Rizik itu kontra dengan Gus Dur dalam banyak aspeknya, khususnya persoalan pandangan keagamaan. Lalu dikatakan guru NU, aduh, saudara semuslim iya, tetapi pemikiran kita tentu berbeda dan jangan disamakan. Jangan disamakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ngerti ya orang-orang NU ya yang masih mungkin gagal paham sampai detik ini kenapa kita marah kepada Habib Syekh yang melantunkan syair Habib Rizik guru NU. Itu barometer di dalam banyak hal Gus Dur itu. Simbol secara jasadi, secara fisik, dan simbol secara pemikiran keagamaan direndahkan oleh Rizik Syihab. Ya, simbol orang NU Gus Dur itu direndahkan oleh simbol para habaib. Bukankah Rizik Syihab simbol para habaib? Bukan atau? Silakan aja, saya nggak tahu. Tapi simbol orang NU itu salah satunya Gus Dur. Dan jangan sampai ada orang yang mengganggu simbol ini. Kan itu. Salah siapa ya? Kalau ente menyinggol banyak selain Gus Dur, oke lah. Dari orang-orang NU misal disenggol, Gus Yahya disenggol, bukan simbol. Belum atau minimal belum menjadi simbol. Kiai Said Kisiroj simbol tapi belum 100% menjadi simbol secara pemikiran orang Nahdliyin karena masih ngiblat kepada Gus Dur. Belum ada lagi coba. Kita bukan membenturkan urusan pemikiran tetapi kita akui semuanya. Gus Yahya mengakui ya secara pemikiran keagamaan ngiblatnya ke Gus Dur. Kiai Said Kisiroj dan yang lainnya juga sama. Gus Dur, Pak. Ini barometer pemikiran dan gerakan. Orang-orang NU itu ya Gus Dur, lalu dihina.
oleh Rizik Syihab yang merupakan simbol para habaib. Ya wajar kita menjadi marah. Seperti itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.